Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita orang-orang Indonesia dibanding dengan orang-orang Amerika atau orang-orang yang berada di negara-negara yang mayoritas non-muslim, dibanding dengan kita di Indonesia yang mayoritas Islam, kita cenderung Islamnya kita adalah Islam keturunan. Artinya pemahaman kita tentang Islam walaupun tidak terlalu luas, tapi kita tetap Islam. Kenapa? Karena orang tua kita memang mengajari kita dan lingkungan kita mengajari Islam. Jadi kita akhirnya kita jadi orang Muslim, tapi dengan katakanlah keturunan. Nah, berbeda dengan orang-orang Barat, apalagi mereka lahir sebagai orang Kristen. Nah, tapi kemudian mereka kebanyakan orang-orang dari mereka itu agak meragukan setelah mereka bisa berpikir lebih logis dan dia mencari kebenaran dari agama. Dia seakan-akan ragu dengan agama yang mereka anut, ya, utamanya dari keyakinan tentang Trinitas. Trinitas itu mereka percaya bahwa Tuhan itu ada istilah Tuhan tiga ya, dari istilah Bapa yaitu Allahnya, kemudian ada Isanya, ada Bapa, Roh dan Rohul Kudus. Nah, jadi kemudian mereka agak ragu dengan keyakinan mereka. Kemudian mereka mencari kebenaran. Pada akhirnya mereka konsen dari situ, akhirnya dia masuk Islam. Nah, mereka itu betul-betul terpanggil untuk mempelajari dan mencari kebenaran dari agama, akhirnya ketemu Islam. Nah, setelah itu dia betul-betul mendalami Islam. Utamanya mereka kagum dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran, bagi kita membaca Al-Quran biasa-biasa saja ya, tapi mereka betul-betul mengagumi Al-Quran dari isinya, dari suaranya. Andaikan dibacakan Al-Quran, mereka betul-betul menikmati, seolah-olah mereka merasakan hal-hal yang luar biasa manakala membaca Al-Quran. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan satu video bagaimana orang-orang non-muslim kemudian pindah ke Islam dengan keyakinan mereka, bahkan dari orang-orang yang betul-betul minim dan tidak punya kalau kita lihat orangnya kayaknya tidak mungkin dia terpanggil ke Islam, tapi pada akhirnya mereka ketemu Islam dan menikmati dan betul-betul hidupnya menjadi agamis ya, dengan religius, dengan mengetahui dan mempelajari Islam. Nah, teman-teman, saya coba berikan video bagaimana mereka memulai menemukan dan agamanya. Teman ya, kita dengar bagaimana reaksi mereka menerima Islam. Oke, ini. Ya, aku dulu berpikir tak ada yang dapat menyentuhku. Aku dulu berpikir bahwa aku adalah orang penting. Dan itu sangat salah. Aku benar-benar benci diriku sendiri. Dulu aku pikir hal-hal ini akan membuatku bahagia karena aku merasa tidak bahagia. Tidak ada yang bisa membuatku bahagia di dunia ini. Aku tidak pernah bahagia. Aku bisa memiliki semua uang di dunia. Aku bisa dikelilingi oleh banyak wanita. Aku memiliki segepok besar uang di belakangku. Aku tidak bahagia. Tidak ada yang bisa membuatku bahagia. Tak ada yang bisa membuatku bahagia. Tak peduli apa yang telah kulakukan. Dan semakin dewasa, semakin tinggi tingkatannya, dan makin banyak yang kudapat, aku makin tidak bahagia. Jadi semakin memburuk karena aku berpikir, jika ini tidak bisa membuatku bahagia, tidak ada yang dapat membuatku bahagia. Dan aku merasa sengsara. Aku benar-benar sengsara. Aku tersesat. Aku tidak memiliki petunjuk dalam hidup. Aku minum sampai hampir mati malam itu. Nabi yang sama. Aku sangat terkejut dan kaget seperti bagaimana aku tidak mengetahui semua ini sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu hal ini? Aku telah dibohongi sepanjang hidupku. Demi Allah, aku telah dibohongi sepanjang hidupku.
dari media sosial dan propaganda dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Aku sangat bodoh dan salah arah. Dan aku mulai mengambil keputusanku sendiri. Aku menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Karena satu alasan saja. Disinilah aku menemukan kebenaran dalam Al-Quran, di mana aku bisa mengatakan benar, ini asli, ini kebenaran. Hafalan Hafiz. Jika ada yang mencoba mengubah Al-Quran, umat muslim akan mengetahuinya. Kamu meminta seorang Kristen untuk mulai membaca halaman-halaman tentang Alkitab. Mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi cinta dan gairah, pelindung sejati firman Allah melalui para hafiz. Bagiku secara pribadi, para hafizlah yang memberiku bukti bahwa orang-orang ini memiliki begitu besar cinta terhadap firman ini, kitab ini. Mereka akan mengingatnya dan mendedikasikan hidup mereka untuk itu. Bagiku itu adalah keaslian yang sangat-sangat besar. Aku mulai bertemu dengan saudara-saudara lainnya dan aku mulai menonton dakwah dan kemudian aku belajar, pergi sholat di masjid dan belajar sholat. Sebelum menjadi muslim, aku ingin merasakan dan melihatnya. Aku tertarik. Mereka bilang, kamu tidak harus menjadi seorang muslim untuk pergi ke masjid. Siapa saja dipersilahkan. Walaupun kamu seorang Kristen, siapa saja boleh masuk, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dan aku hanya ingin pergi melihat. Aku sangat gugup pada saat pertama kali aku pergi ke masjid. Aku takut. Aku gugup karena aku takut mereka tidak akan menerimaku. Saat aku masuk ke sana, mereka datang, memeluk dan menciumku. Dan mereka berkata salam. Apakah kamu ragu-ragu dengan penampilanmu karena... Awalnya karena tato, karena aku pernah dengar dalam Islam tidak diperbolehkan. Aku berpikir bagaimana aku akan diterima sebagai seorang muslim. Ini akan sulit bagiku. Aku berpikir bahwa muslim mungkin akan menyulitkanku. Tapi itu sama sekali tidak benar. Mereka langsung bilang, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemaaf. Tidak masalah dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Jika kamu kembali ke Islam, kamu seperti bayi yang baru lahir. Kamu benar-benar baru, bersih, semua dosamu diampuni. Aku bertemu banyak pria yang merupakan mantan pengedar narkoba, mantan penjahat, mantan pembunuh. Dan mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Dan mereka terlahir sebagai muslim. Dan demi Allah, orang-orang ini sangat baik padaku. Aku memiliki semangat yang besar. Aku memperhatikan bahwa mereka saling pengertian. Di Inggris, kita semua datang dari tempat yang sama, banyak dari kita. Dan orang-orang ini yang telah mengubah hidup mereka melalui Islam. Itulah yang menarik bagiku. Aku pernah melihat orang menjalani rehabilitasi, konseling mental berkali-kali. Aku telah melihat orang mencoba di rehabilitasi ini. Baik itu kesehatan mental, baik itu obat-obatan, kecanduan, tak satu pun berhasil. Pengalaman pribadiku dalam Islam adalah bentuk rehabilitasi yang sudah terbukti mengubah seseorang untuk membawanya keluar dari tempat yang gelap yang pernah mereka lakukan di masa lalu dan mengubahnya dari hati dengan tulus dan dengan cinta. Dan demi Allah, Alhamdulillah, aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Itu sangat Masya Allah, Masya Allah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu sangat mengesankan. Saat ini aku sedang menonton Dr. Zakir Naik. Aku memakai peci, aku memakai jubah. Aku bahkan belum masuk menjadi seorang muslim. Aku mendengarkan Maulaya Salli Wassalim. Aku mendengarkan semuanya. Alhamdulillah. Dan aku bilang, Muhsin, dia memiliki seorang putra, Zakaria. Aku berkata, aku ingin bersyahadat. Aku ingin menjadi seorang muslim. Lalu kamu memutuskan untuk bersyahadat dan kemudian... Aku bersyahadat dan aku sangat ingat. Aku pergi ke Masjid Green Lane di Birmingham. Aku memilih bersyahadat dengan putra Muhsin karena dia menyayangiku seperti saudara. Dan seperti aku anak didiknya. Dia mengajariku hal-hal yang diajarkan ayahnya. Dia mengajariku tentang Islam dan Al-Quran. Dan aku menyayanginya. Dia bagian dari hidupku. Jadi aku masuk ke sana dan aku bersumpah demi Allah, wallahi, saat aku berada di gereja Kristen, saat ayahku meninggal, setelah aku melakukan semua hal buruk ini, dan semua itu buruk bagiku, aku mencoba untuk bertobat. Ya Allah, tolong aku, tempatkan aku dalam situasi di mana aku bisa keluar dari ini dan berbuat baik. Aku mencoba bertobat dan mengakui dosa. Aku pernah pergi ke pengakuan dosa sekali, mengakui semua dosaku pada seorang pria dalam kotak di sebelahku. Aku berpikir, ini tidak benar, ini tidak benar. Aku tidak merasa diampuni oleh Tuhan. Aku tidak merasakan Tuhan. Aku merasa Tuhan tidak menjawab doaku. Saat aku bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku merasa diampuni. Aku merasa bahagia. Saat aku melakukan itu, aku merasa seperti baru lahir. Aku merasa bahagia seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Masya Allah.
Aku merasakan begitu banyak cinta. Semua saudara datang memelukku. Namun yang terpenting, aku benar-benar merasa diampuni. Dan itulah yang aku cari. Aku merasa diampuni karena aku bisa memulai lembaran baru, di mana masa laluku tidak akan muncul kembali di belakangku dan menyiksaku. Itu menyiksaku. Karena alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita saksikan bagaimana seorang yang lahir dari keluarga yang non-muslim, kemudian terjerumus dalam hidup yang penuh kemewahan, ada harta, ada wanita, pokoknya semua hal yang secara materi kelihatannya membahagiakan, tapi ternyata tidak membahagiakan. Semakin larut semakin tidak baik dan semakin menyesatkan, semakin tidak bahagia. Nah demikian saudara-saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.